Abang Togar lagi bersih-bersih lantai di garasi dan teras depan rumah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, pintar ya anak mami. Juga sekalian nyikat sendal adiknya ya. Tuh. Ya kan, nak? Ini coba tolong ambilkan sikat yang kecil. Apa? Tolong ambilkan sikat yang kecil. Yang kecil. Dia di belakang. Anak-anak ini sudah bersih-bersih rumah, sudah membersihkan lantai garasi juga ya, Mams. Ini aku juga mau membersihkan tanaman yang ada di pot ini udah banyak rumputnya. Jadi, aduh kelihatan tidak terawat sekali ya tanaman. Ini tanaman lidah mertua ya, Mams, yang biasanya aku gantung di dinding dalam rumah. Nah, ini aku mau membersihkan tanamanku dari rumput di teras belakang rumah ya, Mams. Biar sekalian juga aku mau membersihkan itu tuh pot-pot yang ada di dinding rumah sudah mulai banyak tumbuh rumput ya, Mams. Lihat, tumbuh rumputnya juga udah tinggi-tinggi banget. Di dinding itu ada tanaman lidah mertua dan tanaman binahong. Nah, lihat kelihatan ya, Mams ya, rumputnya udah sampai setinggi itu. Padahal tanaman lidah mertua ini tidak terlampau tinggi pertumbuhannya karena tergantung jenisnya juga ya. Nah, ini juga tanaman lidah mertua aku juga ada yang kurang subur gitu ya. Jadi aku terpaksa ganti dengan tanaman lidah mertua yang lainnya. Nah, di sini aku juga nanti akan menanam tanaman anaknya lidah buaya ya, Mams. Ini ada 3 buah. Sayang kalau kita tidak menanam lidah buaya karena itu tadi manfaat dari tuh itu adalah anaknya lidah buaya ya. Anaknya tanaman lidah buaya, bukan hewan ya, Mams. Jadi kenapa aku suka menanam tanaman lidah buaya gitu, karena dari sisi manfaatnya dan itu adalah tanaman binahong. Nah, tanaman binahong ini cukup subur ya, Mams ya. Cukup subur sekali, alhamdulillah. Ini waktu aku kebetulan itu mintanya ke teman aku namanya Mbak Reni. Semoga beliau dilimpahkan rezeki, berkah, kesehatan atas tanaman binahong ini. Jadi tanaman binahong ini punya cerita, Mams, karena waktu itu kalau tidak salah Togar apa Arkan itu tangannya bengkak. Jadi disarankan untuk menggunakan tanaman binahong untuk ditempelkan ke bagian yang bengkak. Jadi tanaman binahong itu bisa meredakan bengkak-bengkak ya, Mams ya, di bagian tubuh kita akibat cedera jatuh ataupun luka. Nah, seperti ini tanaman binahong kita ya, Mams ya. Masya Allah, tabarakallah, tumbuh subur. Waktu itu aku minta dari Mbak Reni itu kecil aja ya, masih kecil. Nah, sengaja aku gantung karena aku pengen melihat tumbuh kembangnya binahong itu secara jatuh ke bawah ya teksturnya. Jadi seperti kayak rambut terurai ya, Mams ya. Jadi memang tanaman binahong ini tanaman merambat. Tapi kalau dari sisi manfaat dan kualitasnya binahong itu sendiri, Masya Allah luar biasa, sangat baik ya, Mams ya. Jadi bisa menyembuhkan, mengurangi bengkak-bengkak akibat jatuh, kemudian luka, bisa segera tertutup. Jadi tidak ada salahnya jika kita menanam tanaman binahong. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kelihatan ya, Mams, semua tanaman sudah aku kumpulkan jadi satu. Ini yang mau aku bersihkan dari rumput-rumput yang ada di dalam pot tanaman ini. Ini kelihatan ya, Mams ya, rumputnya banyak sampai ada tanaman sirih Cina pun. Sirih Cina pun itu sebenarnya hama tanaman, cuma dia kayak manfaat loh, Mams. Jadi sirih Cina itu bisa dimasak tumis atau di sayur bening. Biasanya sih aku tumis atau sayur bening. Dari manfaatnya, khasiatnya sirih Cina itu sendiri itu bisa untuk mengobati penyakit asam urat, meredakan panas dalam, kemudian untuk memperlancar buang air karena kaya serat yang tinggi.
Dan bisa searching juga sih Mams, manfaatnya apa saja sih si sirih Cina ini di map Google ya Mams, Mbah Google. Ya, jadi saya banyak sekali menemukan sirih Cina di pot-pot ini. Dan mudah sekali tumbuhnya. Tumbuhnya sirih Cina ini sih di tempat-tempat yang lembab ya, yang tidak terlalu terkena matahari full atau terkena matahari penuh. Nah, kalau ini tanaman lidah mertua, ini yang sedang aku bersihkan ya Mams. Manfaat lidah mertua itu sangat baik ya Mams. Jika di dalam ruangan, dia bisa membersihkan udara-udara yang kotor atau polusi udara. Makanya banyak ya di jalan raya itu ditanami oleh lidah mertua karena fungsi dan manfaatnya dia bisa membersihkan udara yang kotor. Jadi tidak ada salahnya jika kita menaruh di dalam ruangan yang tertutup, itu akan menjernihkan, menetralisir udara-udara yang kotor ya Mams ya, baik untuk kesehatan kita. Untuk menanam tanaman lidah mertua ini tidaklah susah ya Mams, cukup ditanam dan perawatannya pun tidak susah dan tidak ribet, apalagi pertumbuhannya lidah buaya ini sangatlah pesat. Jadi ketika ada tunas-tunas yang tumbuh, bisa kita patahkan, kemudian kita pindahkan ke pot atau polybag, dia akan mudah sekali berkembang biak ya Mams. Nah itulah alhamdulillah, jadi ketika ingin membersihkan polusi udara atau membersihkan udara dalam ruangan tidaklah susah ya Mams. Nah gampang banget kan Mam kita menanam lidah mertua, tidak pakai ribet, tidak pakai susah. Sekarang kita mau menanam lidah mertua atau tidak, semua kembali ke para Mams ya. Dan yang paling penting lidah mertua ini sangat bermanfaat sekali. Selain untuk polusi udara, menjernihkan udara, dia bisa menetralisir radiasi penggunaan handphone, mengurangi radiasi penggunaan wifi di rumah kita ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi tanaman lidah mertua ini baik untuk kesehatan Mams. Nah sekarang ini kita mau menanam anakan lidah buaya ya Mams. Nah jadi menanam lidah buaya juga sebenarnya tidak susah. Sama seperti tanaman lidah mertua, tumbuhnya juga perawatannya juga tidak susah. Justru kalau lidah buaya ini tidak perlu banyak air, jadi kita tidak perlu harus siram setiap hari ya Mams. Karena kalau disiram setiap hari dia akan busuk, justru dia tanahnya lebih tekstur kering. Jangan terlampau lembab atau basah. Nah ini sudah kita tanam. Lidah buaya, kita akan menanam lidah buaya yang selanjutnya ya Mams. Nah ini sudah selesai ya Mams, sudah aku bersihkan, potnya udah disikat, jadinya seperti ini, digantung ya di dinding. Sekarang kita mau ngapain ya Mams? Nah ini ada bumbu-bumbu masakan, kita mau masak bumbu soto. Ya sotonya soto apa ya Mams? Ini ada bawang putih, bawang merah, ada kapulaga, ada bunga lawang, ada kemiri, ada kayu manis, kemudian itu ada jahe ya Mams. Jadi para Mama pasti udah bisa menebak ya bumbu soto, tapi bukan soto kuning, bukan soto Lamongan. Nah ini adalah kita mau membuat bumbu soto Medan ya. Nah ini kita potong-potong dulu ya si bawang merahnya. Bawang merah ini bawang merah yang besar, tapi terserah mau pakai bawang merah yang kecil, itu silakan aja ya. Berapa banyak semua kembali ke selera para Mams. Semakin banyak bumbu, semakin masakan itu sedap ya Mams. Oke, kita potong-potong dulu. Ini kita tumis dulu ya Mams si perbumbuannya yang kering-kering dulu. Ini kita mau tumis. Ini ada kapulaga, bunga lawang, ini kita masukkan, kita tumis. Kemudian itu ada kemiri sama kayu manis ya Mams. Ini mau kita tumis juga, ini dibantu sama Khadijah. Mohon maaf ya Mams, ini mungkin ada kesalahan teknis dan lagi mungkin ada keteledoran tapi tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tetap kita bisa jalan dan bisa bersuara ya. Dan itu tadi jahe kita masukkan. Ini dibantu oleh Khadijah menumisnya. Saya tetap lagi asik memotong-motong bawang merah.
Kalau bawang putihnya nanti tidak saya potong-potong ya, Mams, karena berhubung itu bawang merahnya agak besar. Tadi kita masukkan si daun salam ke dalamnya. Kemudian saya mengambil dari kulkas freezer, itu ada laos. Jadi tips bagi para moms, di video sebelumnya aku sudah sampaikan ya bahwa untuk mengawetkan bahan sejenis laos, kemudian sejenis jahe, itu saya iris-iris dulu, kemudian saya masukkan ke dalam freezer. Dia akan tetap segar ya moms. Sama seperti cabai juga saya masukkan ke dalam freezer agar terlihat segar. Dan itu saya masukkan juga, saya ambil itu adalah daun jeruk purut. Itu saya ambil dari freezer. Saya simpan tetap di freezer. Jadi kondisinya tetap segar ya, Mams. Nah, itu saya tumis. Oh, dijaga sedikit ketakutan karena sedikit ada cipratan minyaknya ya, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini kita masukkan laos ke dalamnya, laos beku. Tapi sudah kita iris-iris ya, Mams. Kita masukkan ke dalamnya. Kita tumis juga. Jadi yang sudah kita masukkan tadi itu ada kayu manis, kemiri, kapulaga, bunga lawang, kemudian apa tadi itu jahe, kemudian laos. Dan ini sekarang kita mau masukkan si bawang putihnya ya, Mams. Sekarang kita masukkan bawang merahnya ke dalam. Tetap kita kembali tumis juga sampai berubah warna ya, Mams. Nah, ini ada serai ya, Mams. Ini serai yang aku bukukan juga di dalam freezer. Ini aku potong-potong, tapi nanti tidak aku masukkan ke dalam tumisan si bawang putih, bawang merah, kapulaga, kayu manis itu tidak aku campur ke dalam itu. Aku biarkan kondisinya seperti ini serainya. Nah, di sini ada kunyit ya, Mams. Ini kita iris-iris dulu kunyitnya. Kita masukkan irisan kunyitnya ke dalam tumisan bawang putih, bawang merah, kapulaga itu ya, Mams. Kita campur, kita tumis lagi si kunyitnya. Nah, seperti ini ya kelihatan ya, Mams, tumisan dari bawang putih, bawang merah, kunyit, laos. Warnanya cantik sekali ya, Mams. Ini sebentar lagi mau matang ya, Mams. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita matikan kompornya ya, Mams. Dan mau kita blender. Sebelumnya blendernya kita isi dulu dengan air ya, Mams, agar mudah nanti ketika kita memblender si bumbu-bumbu ini ya, Mams. Jadi enaknya kalau bumbu-bumbu ini sudah dimasak seperti ini, dia akan teksturnya lebih lembut dan lebih cepat halus ya, Mams. Dan aromanya dan pada saat kita memasak tidak membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Aromanya pun lebih wangi dan lebih enak rasanya, Mams. Cobain deh. Cara hasil blenderan kita seperti ini ya, Mams. Tuh, lihat. Bumbunya sudah kita blender. Sekarang waktunya kita akan menuangkan ke dalam plastik ya, Mams. Karena bumbu soto Medan ini tidak kita langsung olah sekarang. Jadi nanti ketika kita mau menggunakannya sewaktu-waktu sudah punya persediaan bumbu. Nanti ini bumbunya kita masukkan ke dalam freezer ya, Mams. Dan lagi freezer membuat bumbu kita menjadi bertahan lama. Dan si serehan tadi sudah kita potong-potong pun sudah kita masukkan ke dalam plastik itu tadi ya, Mams. Tadi lihat ya, sudah kita masukkan ke dalam plastik. Jadi tidak kita tumis si serainya. Nah, ini udah selesai ya, Mams. Tuh lihat, dapat banyak ya, Mams, bumbu soto Medannya. Jadi seperti ini penampakan dari bumbu kita. Sekarang kita taruh ke dalam freezer ya, Mams. Tuh, lihat kan, aku taruh dalam freezer kan? Jadi lebih efisien dan lebih praktis ya. Begini ya, Mams, inilah aktivitas kami dari membersihkan tanaman, menyapu anak-anak, membersihkan garasi, teras, dan sekarang membuat bumbu soto Medan pun sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.
Bye bye, love 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 love.